Dua, bahwa terdakwa dalam kebijakannya sebagai Gubernur DKI Jakarta sangat peduli kepada kegiatan keagamaan umat muslim. Pendapat mengenai keberatan ini sepanjang hal tersebut menyangkut kebijakan terdakwa selaku Gubernur dalam penggunaan dana dari APBD Provinsi DKI Jakarta adalah merupakan hal yang wajar dan biasa dilakukan oleh pejabat publik di mana saja, karena memang sudah merupakan kewajiban terdakwa selaku Gubernur untuk melayani masyarakat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, keberatan ini tidak dapat dijadikan alasan pembenar bahwa terdakwa tidak punya niat dalam penistaan garing penodaan terhadap agama Islam atau penghinaan terhadap pemeluk dan penganut agama Islam sebagai salah satu golongan rakyat Indonesia. Keberatan ini sebenarnya sudah masuk dalam materi perkara yang justru akan kami buktikan dalam tahap pembuktian di persidangan berikutnya. 3. Pandangan terdakwa tentang surat Al-Maidah ayat 51 dalam kaitannya dengan pengalaman terdakwa dalam persaingan pilkada. Pendapat, menurut terdakwa, perkataan yang diucapkan terdakwa di Kepulauan Seribu bukan dimaksudkan menafsirkan Al-Maidah ayat 51, apalagi berniat menista agama Islam dan berniat untuk menghina para ulama. Namun ucapan itu terdakwa maksudkan untuk para oknum politisi yang memanfaatkan surat Al-Maidah ayat 51 secara tidak benar, karena tidak mau bersaing secara sehat dalam persaingan pilkada. Kemudian terkait dengan masalah ini pada paragraf yang lain, dalam keberatannya yang mengutip buku terdakwa yang berjudul Merubah Indonesia, pada subjudul Berlindung di Balik Ayat Suci, terdakwa menyatakan ayat yang sama, yaitu surat Al-Maidah ayat 51, yang terdakwa begitu kenal digunakan untuk memecah belah rakyat dengan tujuan memuluskan jalan meraih puncak kekuasaan oleh oknum yang kerasukan roh kolonialisme. Ayat ini sengaja disebarkan oleh oknum-oknum elit karena tidak bisa bersaing dengan visi misi program dan integritas pribadinya. Mereka berusaha berlindung di balik ayat-ayat suci itu agar rakyat dengan konsep seiman memilihnya. Dari oknum elit yang berlindung di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan surat Al-Maidah ayat 51. Isinya melarang rakyat menjadikan kaum Nasrani dan Yahudi menjadi pimpinan mereka, dengan tambahan jangan pernah memilih kafir menjadi pemimpin. Intinya mereka mengajak agar memilih pemimpin dari kaum yang seiman. Pernyataan dan isi kutipan buku tersebut justru berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan anak bangsa, khususnya pemeluk agama Islam, bahkan dapat menimbulkan persoalan baru. Adalah hak terdakwa apabila terdakwa tidak suka dengan Al-Quran, dalam hal ini surat Al-Maidah ayat 51, karena terdakwa memang tidak mengimaninya. Tetapi jangankan terdakwa, siapapun tidak boleh dan tidak dapat menempatkan surat Al-Maidah ayat 51 sebagai bagian dari Al-Quran, kitab suci agama Islam, yang bukan pada tempatnya, yang seolah-olah surat Al-Maidah ayat 51 dipergunakan sebagai alat untuk memecah belah rakyat dan sebagai tempat berlindung bagi oknum-oknum elit politik ketika surat Al-Maidah ayat 51 tersebut digunakan oleh para polisi dalam pilkada. Dalam kaitan ini, terdakwa telah menempatkan diri seolah-olah merasa sebagai orang yang paling benar dengan mengharuskan kandidat seorang kepala daerah supaya menggunakan metode yang sama dengan terdakwa, yaitu dengan adu program. Sebaliknya, ketika kandidat lain tersebut tidak sepaham dengan terdakwa, termasuk yang menggunakan surat Al-Maidah 51, dikatakan oleh terdakwa sebagai oknum elit yang pengecut. Seharusnya koridor yang dipakai sebagai parameter berkompetisi dalam pilkada adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, ketika ada kandidat lain yang menggunakan metode yang tidak sama dengan metode yang dipergunakan terdakwa, haruslah dikembalikan pada koridor peraturan perundang-undangan itu, yaitu sepanjang metode yang dipergunakan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, maka ia tidak dapat dipersalahkan. Sikap terdakwa yang secara tidak langsung merasa paling benar dan paling baik tersebut semakin nyata dengan menempatkan dirinya seolah-olah tidak ada orang lain yang lebih baik dari terdakwa, dan orang itu dianggap pengecut hanya karena menggunakan surat Al-Maidah ayat 51 sebagai bagian dari Al-Quran dalam pesta demokrasi atau pilkada. Hal tersebut tampak dari pernyataan terdakwa pada keberatan halaman 2 sampai dengan 3 sebagai berikut. Saya tidak tahu apa yang digunakan oleh oknum elit di Bali beragama Hindu atau yang beragama Buddha, tetapi saya berkeyakinan intinya pasti jangan memilih yang beragama lain atau suku lain atau golongan lain, apalagi yang rasnya lain. Intinya pilihlah yang seiman sesama kita, suku, agama, ras, dan antar golongan. Mungkin yang lebih kasar lagi, pilihlah yang sesama kita, yang lain bukan, karena dianggap kafir atau najis atau binatang.
Karena kondisi banyaknya oknum elit yang pengecut dan tidak bisa menang dalam pesta demokrasi dan akhirnya mengandalkan hitungan suara berdasarkan sesara tadi, maka betapa banyaknya sumber daya manusia dan ekonomi yang kita sia-siakan. Seorang putra terbaik bersuku Padang dan Batak Islam tidak mungkin menjadi pemimpin di Sulawesi, apalagi di Papua. Hal yang sama, seorang Papua tidak mungkin menjadi pemimpin di Aceh atau Padang. Kondisi inilah yang memicu kita tidak mendapatkan pimpinan yang terbaik dari yang terbaik, melainkan kita mendapatkan yang terburuk. Karena rakyat memilih memang diarahkan, diajari, dihasut untuk memilih yang sesara saja. Singkatnya hanya milih yang seiman, kasarnya yang sesama manusia. Kami tidak mengomentari lebih jauh pernyataan-pernyataan tersebut, tapi sebaiknya marilah kita semua untuk terus berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara tanpa harus menilai orang lain telah berbuat baik atau tidak. 4. Surat Al-Maidah ayat 51 bukan dalam rangka memilih kepala pemerintahan, karena menurut teman-teman terdakwa ayat ini diturunkan pada saat adanya orang-orang muslim yang ingin membunuh Nabi besar Muhammad dengan cara membuat koalisi dengan kelompok Nasrani dan Yahudi. Pendapat tentang keberatan itu kami tidak bisa memberikan pendapat karena tidak bisa diverifikasi sumbernya. Dalam hal ini terdakwa hanya mengatakan hal itu hanya berasal dari jawaban teman-teman terdakwa. 4. Romawi, materi keberatan penasihat hukum. Ketua dan anggota majelis hakim yang kami muliakan, penasihat hukum dan sidang yang kami hormati. Setelah mendengar dan mempelajari keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum, pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan: 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi garing nota pembelaan tim penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya batal demi hukum. 3. Mengembalikan hak-hak, kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok. 4. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada negara.